Assalamualaikum sahabat beriman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa, selawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab hanya kepada beliaulah kita semua, umat muslim mendambakan syafaatnya. Saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Terima kasih yang selalu mengikuti dan menyimak cerita kami. Semoga membawa kemanfaatan bagi anda semua. Imam Mahdi adalah sosok yang telah lama menjadi bagian penting dalam khazanah eskatologi Islam, khususnya dalam pembahasan akhir zaman. Ia bukan hanya figur yang dipercaya akan datang menjelang kiamat, tetapi juga simbol harapan dan keadilan bagi umat manusia. Dalam banyak literatur klasik maupun kajian kontemporer, nama Imam Mahdi selalu dikaitkan dengan perubahan besar, keadilan universal, dan kemenangan kebenaran atas kebatilan. Kepercayaan terhadap Imam Mahdi bukanlah ajaran baru, melainkan bagian dari warisan nubuat yang termaktub dalam berbagai hadis Rasulullah. Dalam bahasa Arab, Mahdi berasal dari akar kata huda yang berarti petunjuk, maka Al-Mahdi berarti yang diberi petunjuk atau yang mendapat bimbingan. Sosok ini diyakini akan muncul di tengah umat Islam ketika dunia dilanda kezaliman dan kekacauan. Ia akan membawa keadilan. Sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi oleh kedurjanaan, banyak hadis menyebutkan bahwa Mahdi akan memimpin umat Islam memperbaiki kerosakan dan menegakkan syariat Islam secara menyeluruh. Keimanan terhadap kedatangan Mahdi menjadi salah satu ciri keyakinan umat yang mempercayai nubuat Rasulullah. Nama asli Imam Mahdi disebut dalam banyak hadis adalah Muhammad bin Abdullah. Hal ini menunjukkan kesamaan nama dengan Rasulullah sebagai simbol keterhubungan spiritual dan kata kepada lanjutan risalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku." Ini menjadi salah satu ciri utama yang membedakan Mahdi sejati dari klaim-klaim palsu yang telah muncul sepanjang sejarah. Nasab Imam Mahdi dikaitkan langsung dengan keturunan Nabi melalui jalur Husain bin Ali, cucu Rasulullah dari putri beliau Fatimah. Dengan kata lain, Imam Mahdi adalah seorang Sayyid. Keturunan Ahlul Bait yang mulia ini ditegaskan dalam berbagai riwayat yang menyebut bahawa Mahdi berasal dari keluarga Nabi dan akan membawa kemuliaan kepada umat sebagaimana kakek buyutnya dahulu membawa cahaya ke seluruh dunia. Secara fisik, beberapa riwayat menyebutkan bahawa Imam Mahdi akan memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Ciri-ciri ini tentu bukan patokan tunggal, tetapi menjadi penanda tambahan yang akan dikenali oleh umat pada saat kemunculannya. Penampilan Imam Mahdi tidak digambarkan berlebihan atau fantastis, melainkan wajar dan sederhana, mencerminkan kerendahan hati dan keteguhan iman. Ia bukan seorang tokoh flamboyan, melainkan pemimpin yang tulus, diberi petunjuk, dan mampu memimpin dengan hikmah dan kekuatan iman. Namun pemahaman tentang Imam Mahdi tidak sepenuhnya seragam dalam dunia Islam. Perbedaan mencolok terlihat antara pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Syiah, khususnya Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Dalam pandangan Ahlus Sunnah, Imam Mahdi adalah seorang tokoh yang belum lahir dan akan muncul menjelang akhir zaman. Resi adalah manusia biasa yang diangkat dan diberi bimbingan oleh Allah untuk menunaikan misi keadilan di dunia. Sementara itu dalam ajaran Syiah, khususnya aliran 12 Imam Isna Asyariyah, Imam Mahdi diyakini adalah Muhammad bin Hasan al-Askari, imam ke-12 dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Menurut keyakinan ini, Mahdi telah lahir pada abad ke-Ministri Hijriah, namun disembunyikan oleh Allah dan akan muncul kembali raja pada waktu yang ditentukan. Pandangan ini sangat kental dengan konsep gaib. Al-Gaibah, di mana Mahdi diyakini hidup dalam persembunyian dan tetap menjadi imam bagi umat. Meski tidak tampak secara fisik, keimanan terhadap Imam Mahdi bukanlah keyakinan yang muncul dari kekosongan atau sekadar mitos dalam tradisi lisan umat Islam, yang merupakan bagian dari keyakinan eskatologis yang bersumber dari banyak riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam hadis-hadis Rasulullah yang syahih dan hasan. Dalam sejarah pemikiran Islam, tidak sedikit ulama besar dari berbagai mazhab yang menegaskan bahawa Imam Mahdi adalah realitas yang akan terjadi di masa depan. Keyakinan ini bukan sekedar kepercayaan akan hadirnya,
Seorang pemimpin melainkan cerminan harapan kolektif umat akan tegaknya keadilan, kemenangan kebenaran, dan penyelamatan dari fitnah besar di akhir zaman. Dalil-dalil mengenai Imam Mahdi tersebar dalam berbagai kitab hadis utama, termasuk Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad, bahkan sebahagian disebut dalam Syahih Al-Bukhari dan Muslim secara isyarat, meski tidak eksplisit menyebut nama Mahdi. Salah satu hadis yang paling sering dikutip adalah riwayat dari Abu Sa'id Al-Hudri, bahwa Rasulullah bersabda, Mahdi akan keluar dari umatku. Allah akan mengutusnya untuk memerintah dan bumi akan dipenuhi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh banyak ulama termasuk Al-Albani dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, meskipun sebagian kalangan modernis berusaha menafsirkan hadis-hadis tersebut secara alegoris atau bahkan menolaknya. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah memandang dalil ini sebagai cukup kuat untuk dijadikan dasar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Imam Mahdi adalah sosok nyata yang akan muncul di akhir zaman. Bukan simbol atau metafora, ia bukan nabi, tetapi seorang pemimpin saleh dari keturunan Nabi Muhammad yang akan dibimbing oleh Allah untuk menegakkan syariat dan memperbaiki kondisi umat yang telah rusak parah. Dalam kerangka ini, kepercayaan terhadap Mahdi menjadi bagian dari itikat keyakinan, bukan semata isu khilafiyah furiyah. Ulama seperti Imam Asy-Syaukani, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi mencantumkan pembahasan mengenai Mahdi dalam karya-karya besar mereka sebagai bagian penting dari tanda-tanda kiamat. Bahkan Imam As-Suyuti menulis risalah khusus berjudul Al-Wardi fi Akbar Al-Mahdi untuk membuktikan kuatnya riwayat tentang Mahdi. Landasan keimanan terhadap Mahdi juga berakar dari kebutuhan spiritual dan sosial umat. Dalam banyak hadis, Mahdi akan datang pada masa dunia penuh kekacauan, fitnah merajalela, dan keadilan hampir punah. Dalam kondisi semacam ini, kehadiran seorang pemimpin ilahi menjadi kerinduan kolektif umat Islam yang lelah akan perpecahan dan udikonan dafiwi solid keradahan sewisu iman terhadap Mahdi bukan hanya sekedar menunggu datangnya sosok tertentu, tetapi juga menjaga harapan, menanamkan optimisme, dan memperkuat kepercayaan bahwa Allah tidak akan membiarkan umat ini tersesat selamanya tanpa bimbingan. Tentu saja, tidak semua orang memahami dan menerima kehadiran Mahdi. Dengan mudah disinilah pentingnya peran para ulama dalam menjelaskan tanda-tanda kemunculannya berdasarkan wahyu dan nas yang valid. Di antara tanda-tanda tersebut adalah munculnya fitnah besar, perselisihan antara umat, perpecahan di antara bangsa Arab, serta kekacauan politik dan sosial yang meluas. Salah satu riwayat yang sangat masyhur menyebut bahawa Mahdi akan dibayar secara paksa oleh umat Islam di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim di Mekah. Ini menunjukkan bahawa kehadiran Mahdi bukan hasil kampanye politik atau propaganda, kehendak ilahi yang terjadi di luar kuasa manusia. Penafsiran ulama terhadap tanda-tanda kemunculan Mahdi sangat beragam, tetapi tetap dalam koridor yang konsisten. Sebahagian menafsirkannya secara harfiah, sebahagian lain secara simbolis, tergantung pada pendekatan, fiqh dan manhaj tafsir yang digunakan. Namun yang pasti, tidak ada ulama besar Ahlus Sunnah yang secara mutlak menolak eksistensi Mahdi. Bahkan dalam kitab-kitab akidah seperti Al-I'tiqad karya Al-Baihaqi atau Syekh Al-Aqidah Al-Tahawiyah, disebutkan bahawa kepercayaan terhadap Imam Mahdi merupakan bagian dari keimanan terhadap tanda-tanda besar kiamat. Ini menjadikan topik Imam Mahdi bukan isu sekunder, melainkan bagian dari sistem keyakinan yang lebih luas mengenai takdir, nubuat dan janji Allah di akhir zaman. Yang menarik, para ulama juga mengingatkan bahawa meski Mahdi adalah pembawa kebenaran, bukan bererti setiap orang yang mengaku Mahdi patut dipercaya. Sepanjang sejarah, banyak tokoh yang mengklaim diri sebagai Mahdi, namun terbukti hanya membawa perpecahan dan kehancuran. Oleh karena itu, pengetahuan yang tepat dan sikap kehati-hatian sangat penting agar umat tidak tertipu oleh para penyesat yang mengatasnamakan Imam Mahdi. Ulama menyarankan agar kita lebih fokus memperbaiki diri dan umat, bukan sibuk menyibuk nebak siapa Mahdi atau kapan ia muncul. Dalam Khazanah Eskatologi Islam, pembahasan tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi selalu menjadi titik yang mengundang perhatian besar umat Islam sepanjang sejarahnya.
terus mencari petunjuk dari wahyu dan warisan hadis untuk memahami kapan dan dalam situasi seperti apa Imam Mahdi akan muncul. Sebab kedatangan Imam Mahdi tidaklah tiba-tiba tanpa isyarat, ia adalah bagian dari rangkaian peristiwa besar yang menandai mendekatnya hari kiamat. Dan kemunculan fitnah-fitnah yang mengguncang keimanan manusia, tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam berbagai riwayat yang syahih dan hasan. Sebagian tanda itu bersifat umum, dan sebagian lagi bersifat khusus. Tanda-tanda kecil yang dalam banyak literatur disebut sebagai asyurat. Usaha asyuratlah banyak yang terjadi. Di antaranya adalah perpecahan umat, dominasi kebodohan, tersebarnya kebatilan, maraknya kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan, dan lemahnya semangat menegakkan agama. Rasulullah telah memperingatkan bahawa di mana orang jujur dianggap pendusta, dan pendusta dianggap jujur, orang amanah dikhianati, dan misung pengkhianat dimutindik dan diberi kepercayaan. Semua ini bukan lagi nubuat yang menunggu realisasi, tetapi telah menjadi kenyataan yang kita saksikan di sekeliling kita. Gejolak dunia yang semakin tak menentu juga menjadi tanda besar bahawa zaman tengah menuju perubahan besar. Dalam berbagai hadis disebutkan bahawa sebelum Mahdi muncul akan terjadi pertumpahan darah di berbagai penjuru, perebutan kekuasaan yang tak berkesudahan, dan perselisihan di antara bangsa Arab sendiri. Bahkan akan ada 3 pemimpin yang berebut kekuasaan di tanah Hijaz, namun tidak ada yang berhasil memegang kendali secara mutlak. Dalam kondisi kacau inilah Mahdi akan dimunculkan oleh Allah, bukan melalui pencitraan politik atau pemberontakan, tapi dengan cara yang sangat berbeda dari pemimpin-pemimpin dunia pada umumnya. Kondisi umat pada masa itu digambarkan sangat memprihatinkan. Umat Islam tersebar lemah dalam akidah dan banyak yang menjadi pengikut hawa nafsu serta fitnah dunia. Dalam situasi tersebut, Imam Mahdi akan muncul bukan sebagai pahlawan instan, tetapi sebagai pemimpin yang awalnya tidak dikenal dan bahkan enggan menerima bait. Riwayat menyebutkan bahawa ia akan dikejar oleh sekelompok orang saleh, hingga akhirnya mereka memaksanya untuk menerima bait di dekat Kaabah antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Ini menunjukkan bahawa kemunculan Mahdi bukan hasil rekayasa manusia, melainkan keputusan langit atas kondisi bumi yang sudah terlalu parah. Hubungan antara Imam Mahdi Dajjal dan turunnya Nabi Isa Anom merupakan bagian dari rentetan peristiwa akhir zaman yang sangat penting untuk dipahami. Dalam banyak hadis, Mahdi akan memimpin kaum muslimin dalam menghadapi berbagai fitnah besar. Salah satunya adalah fitnah Dajjal, makhluk yang akan membawa kebohongan terbesar dan menyebarkan pengaruh luar biasa di seluruh penjuru dunia. Namun Mahdi bukanlah yang akan membunuh Dajjal. Tugas itu akan dilaksanakan oleh Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan dari langit oleh Allah untuk meluruskan kembali jalan umat manusia, mematahkan salib, memanu bobi, dan menegakkan hukum Islam di muka bumi. Namun Mahdi akan menjadi pemimpin kaum muslimin ketika Nabi Isa turun, dan mereka akan beramai-ramai memimpin umat menuju kemenangan. Kolaborasi antara Mahdi dan Isa al-Alapan bukan simbol dualisme kepemimpinan, melainkan sinergi spiritual yang memperkuat pesan bahawa keadilan dan kebenaran akan menang di bawah bimbingan para hamba pilihan Allah. Mahdi akan menjadi panglima kaum muslimin, sedangkan Isa al-Alapan akan menjadi imam yang mendukung, bukan menggantikan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahawa ketika Isa turun dan Mahdi hendak mempersilahkan beliau menjadi imam solat, Isa menolaknya dan berkata bahawa Besemo ikatut fian masa, solat adalah tanda kemuliaan umat ini, dan Mahdi yang harus tetap menjadi imam. Ini menyari pengakuan simbolik bahawa Mahdi adalah pemimpin umat meski bukan Nabi. Dalam menghadapi segala tanda-tanda ini, umat Islam dituntut untuk tidak hanya sekedar menanti dengan pasif. Justru semakin banyak tanda yang tampak, semakin besar tanggungjawab umat untuk menjaga iman, memperbanyak amal dan menjauhi fitnah, sebab ujian menjelang kedatangan Mahdi bukan hanya berupa konflik lahiriah, tetapi juga fitnah pemikiran, godaan syubhat, dan pengaruh kekuatan global yang memperdaya banyak hati. Ilmu pembicaraan mengenai waktu dan tempat kemunculan Imam Mahdi
telah menjadi perbincangan yang panjang dan penuh spekulasi dalam sejarah umat Islam setiap kali dunia dihadapkan pada krisis besar, konflik berdarah, atau kebobrokan moral yang merajalela. Tak sedikit orang yang mulai menoleh kepada nation tentang Imam Mahdi. Mereka bertanya kapan ia akan datang, di mana ia akan muncul, apakah zaman kita adalah masa yang dimaksud dalam nubuat Rasulullah. Namun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penting untuk tetap berpegang pada dalil yang sahih dan menjauhi hawa nafsu serta sensasi berlebihan yang kerap menyesatkan. Hadis yang membahas tentang Imam Mahdi memang tidak menyebutkan tahun atau abad secara spesifik. Allah dan Rasul Nia merahasiakan waktu persis kedatangan Mahdi sebagaimana dirahasiakannya waktu datangnya hari kiamat. Ini merupakan ujian bagi keimanan umat Islam. Apakah mereka tetap istiqomah menanti janji Allah dalam ketaatan atau justru tergelincir dalam upaya mencari tahu hal-hal gaib yang bukan menjadi ranah manusia? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Mahdi akan muncul saat umat manusia telah dilanda kezaliman yang luar biasa. Ketika dunia penuh kekacauan dan syok parah, pemimpin telah mengkhianati amanah. Ini bukan indikator waktu kronologis tetapi gambaran kondisi sosial yang memungkinkan kemunculan Mahdi sebagai solusi ilahiyah. Sebagian ulama memang mencoba mengaitkan peristiwa tertentu dengan tanda-tanda kemunculan Mahdi. Namun mayoritas ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa menetapkan waktu secara pasti adalah tindakan spekulatif yang bisa menjurus pada kebohongan. Dalam sejarah Islam sudah berkali-kali muncul individu atau kelompok yang mengklaim bahwa masa Mahdi telah tiba atau bahkan menyebut diri sebagai Mahdi. Mereka membawa janji kemenangan, mengutip sebagian hadis lalu memutar balikannya demi ambisi pribadi atau kekuasaan. Dalam kasus seperti ini, umat Islam harus waspada dan tidak mudah terpengaruh. Sebab banyak hadis palsu atau tafsir liar yang disebar. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.